Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi perkuliahan teknik penyusunan perundang-undangan. Eh, Kali ini kita telah menginjak pada materi ketiga dan pada kesempatan ini eh, kita akan mengangkat tema tentang norma. Nah, sebagai langkah awal kita coba memahami pengertian dari norma. Jadi istilah norma yang berasal dari bahasa Latin ya, dan dalam bahasa Arab disebut kaidah dan dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pedoman atau patokan atau aturan. Norma mula-mula diartikan dengan siku-siku, yaitu garis tegak lurus yang menjadi ukuran atau patokan untuk membentuk suatu sudut atau garis yang dikehendaki. Nah, dalam perkembangannya, norma diartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Ya, dalam setiap norma mengandung apa yang harus dilakukan, apa yang disebut dengan das sollen atau ought to be atau ought to do. Apa yang harus dilakukan dapat berupa perintah maupun larangan. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana kisruhnya dunia apabila tidak ada norma, aturan, pedoman, patokan, atau kaidah. Betapa kacaunya dunia. Setiap orang akan bertindak dan bertingkah laku sekehendak hatinya karena tidak ada patokan. Orang akan seenaknya melakukan pembunuhan antara yang satu dengan yang lainnya dan sebagainya. Kehidupan umat manusia yang didasarkan atas pemikiran yang bersifat global dengan segala kompleksitasnya tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma. Berikut tentang jenis-jenis norma. Jadi jenis-jenis norma di Indonesia itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Ya. Jadi norma hukum dibuat oleh pejabat atau lembaga negara. Jadi, norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena beberapa ciri. Jadi berikut dijelaskan. Ya. Jadi jenis-jenis norma di Indonesia ya seperti yang kita sebut tadi ya. Norma agama. Norma agama merupakan aturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan. Ya, hal ini berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapat hukuman dari Tuhan berupa siksa yang akan diterima di akhirat. Nah, norma kesusilaan merupakan aturan yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia yang merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Norma kesopanan merupakan aturan yang berpangkal dari tingkah laku di masyarakat. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan bersifat khusus dan regional dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat tertentu mungkin berbeda bagi masyarakat lain. Seperti hal yang kita sudah singgung sekilas tadi ya, norma hukum itu merupakan aturan yang dibuat pejabat atau lembaga negara, baik tertulis atau tidak tertulis. Begitu.
Nah, norma hukum dibedakan dari norma yang lainnya karena di dalamnya terdapat beberapa ciri. Ya, ciri pertama yaitu bersifat heteronom. Heteronom yakni datangnya dari luar, bukan dari diri sendiri. Jadi bisa diikuti sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara begitu. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah proses pembuatannya mengikuti tata cara tertentu. Ya. Nah, kemudian ciri ketiga dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Nah, yang keempat itu mengikuti hierarki tertentu, ya. Jadi ada tata urutannya ya. Kemudian yang kelima bersifat abstrak atau umum. Jadi dia tidak individual. Jadi aturan norma hukum itu ditujukan kepada umum, orang banyak, bukan orang per orang begitu. Ya. Ya. Kemudian kita berbicara mengenai norma hukum tertulis. Nah, yang dimaksud dengan norma hukum tertulis. Apa yang dimaksud dengan hukum tertulis sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Hukum tertulis tidak sama dengan hukum yang ditulis. Jurisprudensi misalnya adalah hukum yang tidak tertulis walaupun bentuk fisiknya ditulis. Bahkan dapat di-print. Hukum tertulis mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kita misalkan A, ya. A berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Jenis dan hierarki perundang-undangan yakni Undang-Undang Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasanya disebut Perpu. Ya. Kemudian di bawahnya lagi peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Nah, ciri kedua yaitu peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang. Ya. Kalau oleh lembaga itu misalnya undang-undang dibuat oleh Presiden dan DPR, lembaga kepresidenan dan DPR. Nah, kalau pejabat ya biasanya misalnya peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan kepala badan dan lain sebagainya ya. Itu karena jabatannya yang memungkinkan dia membentuk undang-undang. Nah, yang ketiga, pembuatan peraturannya melalui prosedur tertentu. Jadi ada tata caranya, tidak bisa ikut selera sendiri. Ya, harus dipenuhi prosedurnya. Misalnya, bikin undang-undang. Undang-undang itu tidak bisa dibikin oleh presiden sendiri. Dia bisa berinisiatif, tapi dalam menetapkan harus ada persetujuan antara kedua belah pihak, baik presiden ataupun DPR. Kalau dari DPR undang-undangnya inisiatifnya ya disetujui oleh presiden. Demikian pula sebaliknya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, proses akhir dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah pengundangan, yaitu penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia, kemudian berita negara Republik Indonesia. Atau dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Dengan demikian berarti ditempatkan dalam tempat resmi. Gitu. Nah, kemudian kita berbicara hukum tertulis dalam berbagai sudut pandang. Yang pertama dari segi adresat. Dari segi adresat ya atau alamat yang dituju ya, ditujukan kepada siapa ini aturannya. Nah, itu namanya adresat. Maka norma hukum tertulis
Norma hukum tertulis dibedakan antara norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak. Sedang norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang, tapi tertentu, begitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dari segi pengaturannya. Dari segi pengaturannya, norma hukum tertulis dibedakan antara norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak adalah norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya. Sedangkan norma konkret adalah norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata. Ya. Kemudian dari segi daya berlakunya. Dari segi ini, norma hukum dapat dibedakan antara norma hukum yang berlaku sekali selesai atau einmalig dan norma hukum yang berlaku terus-menerus atau dauerhaftig. Ya. Norma hukum yang bersifat einmalig adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu, norma hukum tersebut selesai. Sedang norma hukum yang berlaku terus-menerus atau dauerhaftig adalah norma hukum yang berlaku tidak dibatasi oleh waktu. Jadi, dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus, sampai peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan yang lainnya. Kemudian hukum tertulis dari segi sifatnya atau dari segi isinya, dari segi isinya. Nah, dari segi isinya, norma hukum itu tertulis dapat dibedakan antara hukum tunggal dan berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berisi satu aturan, sedang norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang berisi lebih dari satu aturan yang terdiri dari primer dan sekunder. Gitu. Nah, kemudian peraturan tertulis dari segi sifatnya. Dari segi ini, norma hukum tertulis dapat dibedakan antara regeling dan besiking. Regeling adalah norma hukum yang bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus. Sedang besiking adalah norma hukum yang bersifat individual, konkret, dan sekali selesai. Dan terakhir dari segi sistemnya. Dari segi sistemnya, norma hukum tertulis dibedakan antara norma statik dan dinamik. Sistem norma hukum statik atau nomostatik adalah suatu sistem yang melihat pada isinya. Sedang sistem norma dinamik atau nomodinamik adalah sistem norma yang melihat pada daya laku, cara pembentukan, dan penghapusannya. Dinamika norma dibedakan antara vertikal dan horizontal, di mana norma vertikal merupakan dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam suatu hierarki. Sedang dinamika normal horizontal bergerak ke samping ya karena adanya suatu analogi. Jadi kurang lebih demikian untuk materi tentang norma yang akan kita ulas pada kesempatan ini. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya kemukakan terkait materi tentang norma, terkait teknik peraturan perundang-undangan. Oke, saya akhiri dulu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.